Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Kita selalu harus bersyukur ya, ikhwan akhwati fillah, karena kita sudah diberikan rahmat, diberikan rizki, diberikan segalanya. Saya cuma kadang-kadang merasa prihatin gitu ya kalau melihat banyak orang-orang di sekitar saya itu sepertinya tidak pernah merasa bersyukur gitu dengan apa yang sudah dimiliki. Seperti kalau kita lihat ya, banyak orang-orang yang sudah berkecukupan gitu secara materi, tapi kayaknya masih aja mengeluh gitu. Kayaknya kok saya nggak begini, kok saya nggak seperti mereka, kok saya nggak punya itu, kok saya nggak bisa begini, nggak bisa seperti mereka, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, nggak bisa punya baju bagus. Kesannya tuh kayak nggak bersyukur gitu. Kalau saya sih, prinsip saya ya, bukannya saya sok menggurui gitu, saya juga masih belajar. Tapi kalau prinsip saya dalam menjalani kehidupan ini ya, hidup ini kan ujian. Kita mau kaya, kita mau miskin, itu semua kalau menurut saya itu ujian gitu loh, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita jangan jangan terlalu muluk-muluk lah. Ya, jadi kita harus menyederhanakan pola pikir gitu loh. Jadi jangan seolah-olah wah hidup di dunia itu harus bersenang-senang gitu, bermewah-mewah gitu loh. Oh, oh ya, untuk Gala nanti saya follow back ya. Terima kasih ya sudah follow. Jadi saya maksud saya tuh begini ya, menyederhanakan pola pikir itu jadi jangan muluk-muluk lah dalam menjalani hidup gitu. Kalau saya melihat tuh ada yang berpikir kok kehidupan saya seperti maksudnya dalam hal ekonomi gitu ya, kurang beruntung misalkan gitu ya, nggak seperti mereka gitu yang punya ekonomi yang bagus ya, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, bisa punya semua yang mereka inginkan gitu, walaupun mereka kehidupannya mungkin nggak menjalankan syariat Islam gitu, tapi kenapa mereka kok diberikan rizki yang berlimpah gitu loh sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Sedangkan umat Islam yang benar-benar menjalankan syariat kok kayaknya nggak bisa seperti mereka gitu loh. Maksudnya secara ekonomi gitu ya, secara kehidupan gitu. Kalau menurut saya semua yang kita miliki sekarang itu tuh merupakan ujian. Kita nggak punya uang, kita diuji. Kita banyak uang, kita diuji. Jangan berpikir, oh orang yang nggak suka ibadah gitu, yang malas gitu ibadahnya, kok kayaknya Allah kasih rizki yang banyak gitu. Kalau menurut saya kita jangan berpikir begitu, karena bisa jadi itu ujian juga buat mereka gitu loh. Itu yang disebut dengan istidraj ya. Jadi Allah itu sengaja gitu ya melimpahkan rizki kepada mereka terus gitu ya, dikasih rizki walaupun mereka nggak ibadah, karena Allah itu maha pemurah ya, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Jadi semua, walaupun orang kafir, orang Islam, semua itu dilimpahkan rizki sama Allah. Tapi kalau di akhirat yang diprioritaskan itu hanya umat Islam gitu. Di dunia semuanya sama gitu loh. Di mata Allah tuh sama gitu. Maksudnya dalam hal rizki ya. Tapi kalau umat Islam memang lebih diprioritaskannya itu nanti di akhirat gitu. Mereka tuh pasti akan masuk surga walaupun harus dihisap dulu gitu kan. Nah, kalau untuk di dunia ini, walaupun misalkan ada orang nggak menjalankan syariat Islam, tapi mereka hidupnya makmur gitu ya, terus dikasih rizki ya kan, terus segala mereka minta apa seolah-olah tuh dikabulkan lah, itu bisa jadi istidraj gitu loh. Jadi bagi mereka itu, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Toh saya nggak beribadah, saya dapat. Tapi justru itu merupakan ujian juga buat mereka. Ketika mereka lengah, nah kita kan nggak tahu kapan hari kiamat itu datang, ya kan? Jadi kita harus selalu menyiapkan diri kita gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu terlena gitu, lengah gitu kan. Jangan sampai kita merasa wah kita ini udah cukup ibadah kita, berbuat baik kita tuh udah cukup.
Jadi kita jangan merasa pernah puas dalam hal berbuat kebaikan gitu loh. Kita ini belum melakukan apa-apa gitu loh. Dibandingkan kemurahan rahmat yang Allah sudah berikan gitu loh. Jadi jangan berpikir kita ini sudah melakukan yang terbaik, justru kita harus terus melakukan yang lebih baik lagi gitu loh. Jangan kita merasa, wah kita ini paling malang di dunia gitu ya, jika kita kurang beruntung gitu loh. Jangan merasa seperti itu, karena orang-orang yang semakin dia diberi kelimpahan dalam hal keduniawian, belum tentu itu mereka nanti di akhiratnya itu hidupnya seperti sekarang gitu, seperti mereka di dunia ini nih cuman buat untuk bersenang-senang sementara gitu loh, ya kan, karena kehidupan yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Kehidupan yang umat Islam harus raih itu bukan di dunia gitu. Kita jangan berpikir, kok saya di dunia hidupnya seperti ini, ya nggak apa-apa gitu loh, ya kita ikhlas aja jalani gitu, karena memang kan sebagai orang Islam itu kan, sebagai muslim itu kan, arti muslim itu sendiri kan berserah diri. Jadi kita serahin aja sama Allah. Kita harus beriman dalam arti apa? Kita tuh yakin kalau Allah itu nggak akan menyia-nyiakan kita, nggak akan membiarkan kita itu sampai kita itu mati kelaparan gitu. Saya sudah mengalami dalam diri saya sendiri gitu ya. Jadi saya bukan asal sekedar ngomong gitu. Saya sudah mengalami di dalam kehidupan saya sendiri pribadi gitu ya. Kalau saya sih bukannya saya bebas dari rasa khawatir gitu ya, khawatir, oh saya nggak punya uang, nanti saya bagaimana nih, saya besok bisa makan nggak? Ada sih rasa khawatir seperti itu, cuman saya tepis gitu ya, maksudnya saya tepisnya gini, Allah nggak mungkin biarin saya mati kelaparan, ya kan, nggak mungkin. Buktinya hewan-hewan aja seperti burung gitu ya, seperti ya hewan-hewan di sekeliling kita lah, mereka merasa khawatir nggak? Mereka nggak ada rasa khawatir, Allah tetap memberikan mereka makanan gitu loh, ya kan, tanpa mereka harus cari. Bahkan ada orang kasih makanan pada hewan-hewan di sekitar kita kan, tetap aja mereka bisa bertahan hidup gitu loh. Nah, apalagi manusia itu kan mulia gitu di mata Allah, ciptaan yang paling mulia gitu ya. Jadi kita tuh lebih diperhatikan lagi gitu, hewan aja diperhatikan. Jadi saya tepis gitu ya, kalau mulai ada rasa khawatir, saya berpikirnya positif aja. Jadi benar ya apa kata yang Pak Ustadz sering, dulu saya pernah ngikut pengajian lah seperti itu, ada Pak Ustadznya bilang gini, jadi kita itu yang paling penting itu dari pikiran kita gitu. Kalau kita berpikir baik, kita berkata baik, kita berbuat baik, kita berhati baik, otomatis kita akan ketemu dengan orang-orang yang baik gitu loh. Jadi memang itu yang saya alami ya. Jadi tadinya saya juga kadang-kadang suka berpikir bukannya sauzon ya, maksudnya ya berpikir negatif lah, maksudnya negatifnya kadang-kadang gitu ya, maksudnya kok begini banget gitu ya hidup gitu ya, kayaknya bagi saya tuh gak ada menyenangkan gitu loh hidup di dunia gitu kan. Cuman langsung begitu saya dengar dari perkataan Pak Ustadz itu ya, memang benar gitu, kita semua awalnya itu dari pikiran kita harus berpikir yang baik-baik supaya kita tuh berkata juga yang baik gitu, dan juga kita bisa berbuat yang baik, karena apa yang kita perbuat itu dari apa yang kita pikirkan gitu loh, ya kan. Jadi kita harus punya pikiran dulu yang baik. Mudah-mudahan nanti kalau hari ini saya dapat rezeki ya segini, mudah-mudahan besok saya dapat yang lebih gitu ya. Syukuri aja gitu, apapun yang kita terima hari ini ya itu rezeki yang dari Allah, itu yang merupakan rezeki terbaik gitu loh, yang Allah berikan gitu. Walaupun menurut kita ya kurang gitu, tapi ya memang ini udah rezeki dari Allah segini untuk saya, ya udah gitu, terima gitu. Jadi syukuri aja apapun itu keadaan kita, kuncinya itu harus selalu bersyukur gitu loh. Jadi benar apa kata yang Pak Ustadz sering bicarakan gitu, semua itu awalnya itu dari pikiran kita harus selalu berkata-kata yang baik. Kalau misalnya kita berkata buruk, kita katain orang, tolol kamu, justru kata-kata tolol itu bukan untuk itu orang, tapi untuk diri kita sendiri gitu loh. Makanya kita tuh jangan sampai mengucapkan kata-kata yang buruk, ucapkanlah kata-kata yang toibah gitu kan, yang baik gitu. Jangan sampai kita ngomongin orang, jangan sampai kita gibah gitu kan, seperti itu kan. Jadi lebih bicaralah kata-kata yang baik gitu. Kalau kita bicara kata-kata yang baik, nanti hidup kita juga akan baik gitu loh. Jadi semua itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain gitu. Jadi seperti itu ya ikhwan akhwati fillah, semua itu kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita mau diperlakukan baik sama orang, ya kita juga harus
berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dalam arti apa? Nah, kalau kita berbuat jahat kepada orang itu sama aja kita menjolimi diri kita sendiri. Kita nggak sholat. Ya misalkan contoh nih, kita nggak sholat, itu kita bukan menjolimi Allah. Kita selain memang kita berbuat dosa ya kepada Allah karena kita nggak menjalankan perintahnya, tapi kita tuh justru menjolimi diri kita sendiri gitu loh. Dengan kita nggak sholat, itu tuh kita menjolimi diri kita sendiri gitu. Jadi seperti ada perkataan kan di dalam Al-Quran gitu ya, celakalah orang yang lalai gitu, yang lalai dalam hal sholat gitu, yang menunda-nunda sholat, itu celakalah orang yang seperti itu. Ya karena memang Allah kasih berfirman seperti itu karena memberi peringatan ya, bahwa kita itu jangan sampai melalaikan perintah sholat gitu loh, menunda-nunda sholat, karena dengan melalaikan perintah sholat kita itu sebenarnya sedang menjolimi diri kita sendiri gitu. Allah tuh cuma mau lihat ketaatan kita sampai di mana sih gitu loh. Kita tuh taat gitu kan sama perintah Allah gitu, seperti itu kan. Jadi ya semuanya itu kembali lagi kepada kita gitu ya. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan orang-orang yang baik, ya kita harus berkata yang baik, berbuat yang baik, berpikir yang baik, seperti itu. Jadi terserah orang mau punya pikiran buruk apa tentang kita, itu Allah yang menilai gitu. Yang penting diri kita sendiri jangan memperlakukan orang itu buruk gitu loh. Perlakukanlah orang lain sebagaimana orang kita juga ingin diperlakukan gitu loh. Kalau saya prinsipnya seperti itu ya. Jadi berbanyak-banyak bersyukur lah, jangan jangan suka membandingkan kehidupan kita itu dengan kehidupan orang lain gitu loh. Setiap orang tuh punya ujiannya sendiri-sendiri. Jangan berpikir wah dia kayaknya hidupnya enak gitu kan, hidupnya nggak pernah diuji, hidupnya nggak pernah kesusahan. Belum tentu, kita nggak tahu kehidupan dia yang sesungguhnya seperti apa. Di luarnya mungkin dia kelihatannya dia enak gitu ya, di luar tuh kehidupannya sepertinya bahagia, tapi dalam rumah tangganya apakah kita tahu? Kan kita tahu, ya kan? Makanya kita tuh harus banyak-banyak bersyukur, karena Allah itu suka itu dengan orang yang banyak bersyukur, yang sabar. Jadikanlah sholat dan sabar itu penolongmu. Itu kuncinya, kunci seorang muslim tuh seperti itu. Harus gunakanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu maksudnya apa gitu loh? Maksudnya ya, kalau kita sholat, itu kita kan taat kepada perintah Allah, ya kan? Allah tuh senang dengan orang yang taat gitu loh, dan juga sabar gitu kan. Allah tuh menyayangi umatnya tuh yang sabar dalam kesesakannya, ya kan? Walaupun terus berdoa seperti Nabi Ibrahim gitu kan. Nabi Ibrahim walaupun terus berdoa minta keturunan gitu kan, sabar gitu kan. Walaupun harus menunggu lama, tapi akhirnya kan Allah kabulkan itu kan, akhirnya mempunyai keturunan. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya itu sabar gitu, sabar, dan kita harus tetap menjalankan sholat gitu kan. Seperti itu ya ikhwan akhwati fillah. Terima kasih yang sudah bergabung. Di sini ada siapa nih? Syari Harun ya. Terima kasih ya sudah follow. Jadi kalau saya sih prinsipnya begitu ya ikhwan akhwati fillah, karena saya melihat akhir-akhir ini ya, kayak misalkan ada kan katanya ada, saya dengar-dengar nih lagi viral gitu, katanya suara azan itu sangat mengganggu gitu. Kalau menurut saya justru azan itu kan panggilan untuk ibadah gitu ya, mengganggunya di mana gitu kan. Kalau justru saya pernah satu kali itu nggak mendengar suara azan waktu subuh aja, saya merasa apa ini saya udah mau kiamat gitu ya, kok nggak ada suara adzan subuh gitu, sampai saya tuh kesiangan gitu bangunnya. Karena fungsi adzan itu sangat penting ya ikhwan akhwati fillah. Bahkan di luar negeri ada orang-orang tuh yang mendengarkan suara adzan tuh jadi mendapatkan hidayah gitu loh. Jadi dia tuh tertarik ingin mempelajari Islam. Apa itu Islam? Kenapa kok dalam sehari itu ada 5 waktu gitu kan, suara adzan memanggil untuk sholat. Justru itu menurut saya itu memang panggilan untuk beribadah gitu. Dulu aja ya, waktu saya sebelum menjadi seorang muslimah, saya itu kalau mendengar suara adzan itu ya, saya sering kasih tahu teman saya gitu yang muslim ya, tuh panggilan ilahi tuh, sholat dulu sana gitu kan. Jadi itu saya aja yang waktu itu masih non muslim, saya aja tahu gitu kalau adzan itu untuk panggilan untuk sholat, untuk beribadah. Nah, disitulah saya sering memperhatikan teman-teman saya yang muslim ya, kenapa mereka itu taat gitu menjalankan ibadahnya gitu. Sedangkan mereka itu lagi kerja gitu, terus bisa tiba-tiba izin sebentar gitu, mau sholat dulu ya gitu kan. Saya merasa bingung juga waktu itu kan, kenapa mereka kok taat banget gitu. Ternyata memang
dalam agama Islam itu memang sholat itu tuh sangat penting gitu loh. Dan ketika umat Islam menjalankan sholat itu, justru itu ketaatan mereka itu tuh maksudnya benar-benar diuji gitu loh. Diuji, Allah tuh menguji gitu, apakah umatku ini taat gitu kan, disuruh sholat ya sholat, disuruh berzakat berzakat, puasa puasa, seperti itu tuh bukan untuk Allah, itu semua untuk diri kita sendiri. Itu manfaatnya untuk diri kita sendiri, manfaat sholat ada, dari gerakan sholat ada, terus dari puasa juga manfaatnya banyak gitu kan. Jadi itu Allah memberikan perintah-perintah itu sebenarnya bukannya untuk Allah, tapi untuk manusia gitu kan, seperti melarang misalkan makan makanan yang haram, itu tuh bukannya untuk Allah, karena Allah tahu hal-hal seperti itu tuh tidak baik gitu loh, ya kan, untuk manusia gitu. Jadinya ya Allah larang gitu, seperti itu ya ikhwan akhwati fillah ya. Jadi kalau menurut saya terlalu berlebihan gitu ya. Sebenarnya di Indonesia ini kan banyak berbagai macam agama ya, dan umat Islam itu sudah sangat toleransi gitu loh terhadap agama-agama lain gitu ya. Kayak misalkan merayakan perayaan-perayaan mereka gitu kan. Bahkan umat Islam itu menjaga keamanan ketika mereka merayakan hari raya Natal gitu kan, contohnya ya. Nah, kata umat Islam itu sangat menjunjung tinggi toleransi di Indonesia, tapi kenapa mereka kok ketika ada suara adzan aja katanya bising lah, berisik lah, ya kan? Coba lihat di luar negeri di mana umat Islam itu minoritas. Umat Islam itu mengalami berbagai macam seperti ya diskriminasi gitu ya. Jadi dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bahkan di India itu sampai ada yang penyiksaan seperti itu. Jadi benar-benar umat Islam ini umat Islam di Indonesia itu sangat toleransi gitu loh terhadap non Muslim gitu ya. Tapi kenapa justru kok dari pihak-pihak mereka itu banyak komplain gitu kan, seolah-olah memberikan menunjukkan ketidaksukaan gitu. Bahkan suara adzan aja juga dipermasalahkan gitu kan, gak boleh terlalu keras lah, apalah, mengganggu lah gitu kan. Mengganggu apanya gitu loh kan. Ya kan itu kan panggilan sholat, masa kalau pelan-pelan itu mah bukan panggilan, itu mah berbisik. Yang ada orang bukannya sholat malahan pada tidur lagi kalau misalkan suaranya nggak kencang. Justru panggilan sholat itu harus keras, jadi orang yang lagi tidur juga bisa bangun kalau subuh. Kalau panggilannya nggak keras itu mah namanya mah bukan manggil sholat, itu namanya lagi berbisik-bisik. Ya nggak ada orang malah pada tidur lagi, bukannya bangun. Jadi sangat berlebihan gitu loh. Justru non muslim tuh harusnya bersyukur gitu loh tinggal di Indonesia. Kenapa? Umat Islam itu tuh sangat menjunjung tinggi toleransi gitu loh. Ya kan? Jadi yang katanya ada gereja dibom, itu sebenarnya bukan umat Islam yang melakukan. Bahkan setelah diselidiki, itu ternyata dari umat mereka sendiri gitu loh. Ada satu kejadian di mana gereja itu dibom, itu tuh bukan umat Islam yang melakukan, justru itu dari jemaat gereja itu sendiri yang sudah dipecat dari gereja tersebut, lalu dia sakit hati karena dia kehilangan pekerjaan dari gereja itu. Lalu akhirnya gereja itu dibom sama dia. Jadi bukan umat Islam. Jangan bilang, oh umat Islam itu meneror, ya kan, meneror dari umat-umat non-muslim gitu kan. Gerejanya, apanya, segala macem lah, kayak bom bunuh diri, apa. Itu bukan umat Islam. Kenapa bukan umat Islam? Karena dalam Islam itu tidak diajarkan seperti itu. Silahkan gitu ya, non muslim tuh datanglah ke tempat-tempat misalkan pesantren gitu kan ya, masuk kelas di dalamnya pesantren itu diajarin apa sih? Apakah diajarkan merakit bom gitu? Apakah diajarkan meneror gitu, misalkan menghujat gitu? Enggak. Di pesantren itu tuh enggak. Di pesantren tuh cuman belajar ilmu agama gitu loh, cuman belajar cara membaca Al-Quran, cara sholat yang baik, ya kan. Pokoknya seperti itulah, tentang agama lah, tentang syariat Islam lah, cara beribadah. Nggak ada diajarin meneror atau merakit bom. Bahkan ada satu kesaksian itu mantan misionaris ya, boleh dibilang dia karena dia belajar di sekolah teologi gitu ya, sekolah Alkitab ya. Jadi dia waktu itu sempat, dia saking membenci dengan Islam, dia sampai melempari masjid itu dengan kotoran, ya kan, segala macam ya, waktu dia masih jadi Kristen ya. Nah, satu saat dia saking dia ingin menghujat Islam, menjatuhkan Islam, dia tuh taruhan gitu. Dia kan debat, dia kalah, dia taruhannya gini, kalau dia kalah,
dia mau masuk Islam katanya gitu kan. Dia debat, akhirnya dia tuh memang kalah gitu ya, kalah dengan debat dengan umat Islam ya, dia kalah. Akhirnya dia masuk Islam, tapi dia tuh sebenarnya masuk Islamnya itu cuma pura-pura gitu loh. Jadi dia tuh pura-pura, dia cuma mau pengen menyelidiki nih sebenarnya Islam ini, dalam Islam ini apakah diajarkan seperti itu, teroris segala macem gitu ya. Dia pura-pura gitu, dia masuk ke pesantren, itu dia cuma menyelidiki gitu kan. Dia dari satu pesantren pindah ke pesantren kedua, pindah ke pesantren ketiga, dia nyelidikin, tapi nggak ada di pesantren itu tuh nggak diajarkan cara merakit bom. Yang ada dia belajar Al-Quran, dia belajar tajwid, dia belajar segala macam lah ya tentang cara beribadah yang baik ya kan. Nah terus dari situ dia malah mendapatkan hidayah gitu loh. Tadinya dia sekedar pura-pura masuk Islamnya, akhirnya dia malah jadi meyakini gitu ya bahwa memang Islam ini yang agama yang dari Allah gitu loh. Ya kan agama dari awal-awal manusia diciptakannya itu memang cuma Islam gitu loh. Jadi dari situ malah dia tuh mendapatkan hidayah gitu. Memang saya tuh sangat sangat salut gitu ya dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah gitu dengan menyelidiki Al-Qur'an gitu loh. Seperti ada satu pendeta juga kan, jadi pendeta ini baru-baru ini gitu ya bersahadat gitu. Jadi dia itu dia tuh membenarkan gitu. Memang dalam kekristenan itu ada upaya-upaya untuk mengkristenisasi gitu ya para misionaris gitu dengan berbagai tipu muslihatnya. Mereka dengan cara membagi-bagikan sembako gitu. Memang ada gitu, dia ada rekamannya di HP-nya, dikasih lihat gitu kan. Jadi memang benar-benar nyata gitu upaya para misionaris ini untuk mengkristenisasi gitu kan, melakukan supaya orang-orang Islam itu pada murtad gitu ya, seperti itu. Makanya kita ya sebagai umat Islam, kita tuh jangan sampai terperdaya gitu ya, terpedaya oleh upaya-upaya para misionaris gitu loh. Jadi memang benar ya, ada satu pendeta ini dia sendiri ya bingung gitu loh ketika perayaan Natal, waktu dia masih Kristen ya, dia ketika perayaan Natal dia ngomong dengan sesama pendeta, kenapa kita ini kok melakukan apa yang sebenarnya dilarang gitu loh oleh Tuhan kita, kata dia. Tuhan itu kan melarang kita makan babi, kenapa kita kok makan babi pada waktu Natal, katanya gitu kan. Jadi apa yang tertulis di dalam hukum Taurat itu yang dilarang, kenapa malah kita lakukan dengan tujuan katanya kita mau menyenangkan Tuhan kita. Sedangkan itu merupakan larangan. Kita lakukan apa yang dilarang, masa kita menyenangkan Tuhan kita gitu kan. Dia sempat bercanda gitu dengan teman-teman pendeta dia gitu, ngomong seperti itu gitu. Sebenarnya kita ini melakukan apa yang dilarang gitu loh oleh Tuhan kita gitu loh. Dengan tujuannya apa, mau menyenangkan Tuhan kita, sedangkan itu yang dilarang. Mana mungkin Tuhan kita senang gitu kan. Nah dia memang cerdas gitu ya. Jadi kalau memang orang-orang yang cerdas pasti itu akan memilih Islam gitu. Dia akan berpikir dengan logika dia gitu ya. Dia merasa dia tuh selama ini dimanfaatkan oleh gereja dia gitu loh, hanya untuk mencari perpuluhan, memperkaya diri sendiri. Bahkan dia bilang ada yang salah satu gereja itu mengumpulkan donasi gitu ya, donasi katanya untuk pembangunan gereja gitu. Ternyata bukan pembangunan gereja, dia bilang ternyata dia malah bangun ruko untuk diri dia pribadi, katanya seperti itu, untuk memperkaya diri sendiri gitu loh. Jadi ya memang begitu kenyataan yang ada gitu ya. Jadi pendeta ini nggak berbohong gitu, nggak berbohong karena dia bisa tahu, karena dia sendiri itu pendeta gitu kan. Dia tuh selama 7 tahun apa berapa tahun gitu dia jadi pendeta. Jadi akhirnya dia tuh setelah dia membaca Al-Quran ya, dia menyelidiki, akhirnya dia yakin gitu kan bahwa memang ya ajaran yang berasal dari Sang Pencipta yang menciptakan kita itu ya cuman memang Islam gitu loh ya kan. Karena seagama yang dia dahulu itu, dia itu merasa kitab sucinya itu sangat kontradiksi gitu loh, tidak seperti Al-Quran gitu loh. Jadi orang yang membaca Al-Quran pasti merasa yakin karena memang Al-Quran ini kalimatullah gitu kan, kalamullah gitu, perkataan Allah bukan perkataan manusia gitu. Beda dengan kitab suci yang lain gitu kan. Jika dibandingkan itu pokoknya bagaikan bumi dengan langit lah. Kalau orang yang menggunakan akal sehatnya pasti merasa yakin kalau Al-Quran itu memang bukan perkataan manusia gitu kan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu segala yang belum diketemukan manusia itu sudah dicatat di dalam Al-Quran, dan tidak ada kitab suci yang seperti Al-Quran gitu kan, yang sudah mencatat dulu baru
udah mencatat ribuan tahun sebelumnya tapi baru diketemukannya itu sekarang. Contohnya ya Ivan Ahwatifillah, kayak misalkan laut yang ada dua rasa ya kan. Nah, di selat Gibraltar itu kan Mediterania itu, jadi kan ada seperti ada dinding yang membatasi itu. Kalau dilihat dari langit ya, dari atas itu kelihatan. Jadi yang satu airnya biru, yang satu airnya hijau, kalau nggak salah hijau, yang satu warnanya agak abu-abu gitu ya, jadi berbeda gitu ya warnanya ya, yang satu tawar, satu asin. Nah itu terpisah, ada dinding membatasi gitu ya, seperti ada dinding. Itu sudah dicatat di Al-Quran dan baru diketemukannya itu belum lama. Seperti api di dasar lautan ya kan, itu juga udah dicatat di dalam Al-Quran. Pembentukan janin itu dari mana ya kan, air mani itu keluarnya dari mana ya kan, dari tulang dada dan tulang sulbi gitu kan. Jadi itu bahkan kedokteran juga sangat sangat takjub gitu ya, kenapa di Al-Quran itu sudah dikasih tahu gitu ya, bahwa dari mana itu sumbernya air mani itu berasal gitu kan. Tapi di kedokteran tuh setelah menyelidiki ternyata memang benar gitu loh, keluarnya itu dari antara tulang dada dan tulang sulbi gitu kan. Jadi memang sains gitu ya, sains itu semua tentang peradaban manusia, ilmu pengetahuan sains itu semua tuh ada di dalam Al-Quran tuh lengkap gitu. Karena kenapa? Karena Al-Quran ini berasal dari sang pencipta gitu kan, yang menciptakan gitu. Ibarat kata ya, kalau kita beli mobil ya atau beli komputer lah, pasti ada buku petunjuknya kan. Nah, yang menciptakan komputer ini kan, yang membuat buku petunjuk itu, karena dia yang menciptakan, dia yang tahu gitu ya kan. Oh, cara penggunaan komputer ini seperti ini, makanya dia bisa catat di dalam buku petunjuk itu. Nah, demikian juga dengan Al-Quran ya kan. Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, dan manusia dan seluruh makhluk ya kan, dan para malaikat semuanya ya kan, Allah yang menciptakan, otomatis Allah yang tahu ya. Makanya Allah memberikan buku petunjuk yaitu Al-Quran ya kan. Supaya apa? Supaya kita tahu, supaya kita nggak tersesat dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Jadi Allah tuh supaya kita ingin kita tuh menjadi makhluk ciptaannya yang baik, yang terbaik gitu loh. Nah, dan Allah sudah memberikan imbalannya juga, akan memberikan imbalannya di akhirat kalau kita taat. Itulah bedanya kita antara kita dengan malaikat ya, dengan makhluk ciptaan Allah yang lain lah, dengan jin, dengan malaikat. Kalau jin itu dia juga punya kehendak bebas ya, seperti manusia sama, bisa melakukan yang baik dan yang buruk ya kan. Tapi kalau malaikat, Allah itu menciptakan malaikat tuh pasti taat gitu loh sama Allah, gak dikasih free will gitu. Tapi kalau manusia tuh dikasih free will. Itulah makanya Allah tuh memberikan kepada manusia itu pahala gitu ya, jika kita taat. Kenapa? Karena pilihan semua ada di tangan kita, kita mau taat mau enggak ya terserah kita. Nah, nanti kalau kita taat, Allah memberikan imbalannya pahala ya kan. Seperti kalau kayak kita misalkan kita sekolah lah, kita rajin belajar, pasti kita kan naik kelas ya kan. Kalau kita nggak taat, kita nggak belajar, mana mungkin kita naik kelas, mana mungkin kita dapat hadiah, misalkan dapat ranking seperti itu. Nggak ada gitu istilah kata kita nggak belajar, kita nggak rajin belajar, terus tiba-tiba kita naik kelas. Itu tuh nggak mungkin gitu loh, sangat tidak mungkin. Demikian juga di kehidupan ini, seperti kita tuh sekolah gitu tuh, kita terus belajar, kita belajar taat kepada Allah ya kan, kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Kalau kita taat, kita pasti naik kelasnya kemana ya, naik kelasnya untuk nanti kehidupan kita di akhirat, seperti itu gitu ikhwan akhwati fillah. Jadi ya sebenarnya hari ini saya cuman ngeluarin unek-unek aja gitu ya. Jadi ya karena saya sering melihat banyak orang-orang itu yang merasa hidupnya itu kurang beruntung, terus banyak mengeluh, terus kok saya begini ya jadi muslim gitu kan, maksudnya gak seperti mereka yang beruntung gitu kan. Kenapa saya kok udah berdoa, udah sholat, rajin, tapi kok kehidupan saya masih begini. Justru itulah diuji gitu loh, kesabaran kita itu diuji ya kan. Kalau Allah itu suka loh, Allah itu sayang loh dengan orang yang sabar ya kan. Allah tuh paling gak suka dengan orang tuh yang mengkufurkan nikmat Allah gitu loh.
udah dikasih nafkah, udah dikasih nafas, udah dikasih rizki ya, udah dapat nafkah kita lah ya, rizki kita gitu kan, kita bisa hidup gitu, kita bisa bernapas, kita dikasih kesehatan yang baik, tapi kita masih ngeluh, itu namanya kita mengkufurkan nikmat Allah. Allah tuh paling gak suka gitu loh. Dan memang kebanyakan manusia itu kebanyakan tidak bersyukur gitu loh. Di Al-Quran juga sudah dicatat, Allah tuh sudah tahu gitu loh. Banyak manusia memang yang nggak bersyukur, dan kita tuh jangan sampai menjadi seperti mereka gitu, orang-orang yang tidak bersyukur, karena Allah tuh nggak suka dengan orang yang banyak mengeluh, orang yang tidak bersyukur, yang nggak ikhlas dalam menjalani hidup, yang nggak sabar gitu kan. Kalau dia sabar, ya kita harus teruslah menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu kan. Jangan berharap, oh saya udah rajin sholat, kok saya kehidupan saya masih begini. Itu ujian namanya. Jangan katakan kita beriman kalau kita tuh nggak diuji gitu loh. Jangan bilang, oh saya beriman. Mana buktinya kita beriman? Buktinya mana? Kalau kita nggak diuji keimanan kita itu, kita nggak bisa, Allah tuh nggak bisa tahu sampai di mana keimanan kita. Justru itulah fungsinya ujian tuh begitu. Kita mau menunjukkan kepada Allah kalau kita tuh beriman dengan cara apa? Dengan cara kita tetap istiqomah, ya kan? Tetap istiqomah, ya kan, supaya kita tuh di hadapan Allah tuh teruji gitu loh keimanan kita, ya kan. Oh, kita tetap, walaupun kita diuji dengan berbagai kesulitan, cobaan, ya kan, kita tetap setia, kita tetap menjalankan perintah Allah. Allah tuh senang dengan hambanya yang seperti itu gitu loh. Pasti kita ada imbalannya. Kalau nggak di dunia kita dapat, ya mungkin di akhirat itu kita yang akan dapat. Ya, ada juga yang udah dapat langsung di dunia, di akhirat juga dia dapat gitu kan. Nah itulah, jadi Allah melihat itu dari hati. Makanya kita harus selalu menjaga hati, jangan sampai ada penyakit hati, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan. Memang nggak mudah itu, saya akui ya. Kenapa? Kecenderungan manusia itu selalu berbuat dosa gitu. Tapi kita selalu berusaha. Begitu kita sudah ada pikiran buruk, kita selalu banyak-banyak istighfar gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya kan. Ya Allah, hilangkanlah segala pikiran buruk gitu kan. Hilangkanlah segala perkataan buruk gitu yang ada, yang sudah keluar gitu ya. Jangan sampai dikeluarkan lagi gitu kan perkataan buruknya. Ini harus banyak-banyak istighfar lah, harus banyak-banyak salawat gitu. Jadi ya, Ikhwan Akhwati Fillah, saya akhiri dulu sampai di sini. Nanti saya akan live lagi mungkin di lain waktu. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan yang sudah hadir. Saya tutup dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ikhwan Akhwati Fillah.